Amin, amin, amin. Silakan minta tolong musiknya di off kan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Ya, yang pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-18 untuk Gereja JKI Puri Marina dan untuk semua pemimpin, Bapak Yakub dan Ibu sebagai penasehat dan senior pastor kita dan juga untuk semua jemaat. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua, untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa sempurna bagi gereja kita. Sehingga hari ini kita boleh melihat bagaimana Tuhan menyertai gereja kita dengan nyata Bapak Ibu Saudara. Gereja kita menjadi jauh lebih baik, jauh lebih indah. Dan hari ini nanti saya akan menyampaikan sesuatu yang penting bagi jemaat, menjadi momentum di mana kita akan masuk dalam satu perjalanan yang lebih besar di tahun yang ke-18. Ini tahun seperti anak yang beranjak dewasa ya. Nah, gereja kita ini masih muda dan kita akan masuk di usia yang lebih dewasa, kita akan bertumbuh bersama-sama dan saya percaya Tuhan akan mengerjakan banyak hal-hal yang besar, jauh lebih besar daripada yang sebelumnya karena kita semua jemaat di tempat ini bergandengan tangan, satu hati berdoa, melayani bersama-sama di tempat ini, amin. Ya, kemudian saya menyambut rekan-rekan dari Yayasan Difabel Kasih Bapa yang hadir pagi hari ini bersama-sama dengan kita. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan buat mereka semua. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan bekerja secara nyata dalam hidup mereka di tengah-tengah keterbatasan fisik kita yang tidak sempurna. Tapi kita yang sempurna ini, mereka yang mungkin tidak sesempurna kita, tetapi mereka mempunyai hati yang sama seperti kita, yaitu hati yang percaya bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kelemahan mereka. Dan hari ini kita saksikan, nikmati bersama bagaimana suara yang merdu, lagu-lagu yang bagus boleh memberkati kita, amin. Kita juga kedatangan sahabat kita Mas Rudi dan temannya ya, yang akan juga memberkati kita lewat dua lagu yang akan dinyanyikan setelah acara setelah firman Tuhan pagi hari ini. Mas Rudi biasa menyanyikan lagu Bapak Ibu Saudara, menghibur orang-orang yang suka makan kalau sore itu di bakmi Jawa daerah Gang Pinggir ya, yang terkenal. Bapak Ibu Saudara mungkin tahu, nanti kalau enggak tanya aja sama Mas Rudi ya. Nah, beliau nyanyi lagunya, lagu-lagu rohani dan sangat memberkati waktu saya makan di sana. Nah, saya sangat diberkati sekali, lalu saya ingat kita akan merayakan ulang tahun, saya tanya Mas Rudi, bersedia diundang di gereja? Ya, saya mau ya. Nah, ini Mas Rudi bisa berdiri? Nah, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara buat Tuhan yang begitu baik mengasihi kita semua termasuk Mas Rudi, musisi seniman jalanan. Kemudian yang ketiga saya menyambut dengan sukacita juga keluarga besar dari saudara Arnold ya, mamanya dan adiknya yang terkasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa ada di belakang ya. Nah, Arnold dan Putri adalah jemaat kita ya. Yang Putri pernah singer di tempat kita dan mereka akan melangsungkan pernikahan di gereja kita dan akan diberkati tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan satu kata yang indah bagi kita di hari ini. Sebenarnya ulang tahun kita bertepatan dengan ulang tahunnya Ibu Foni tanggal 27 Juni. Tetapi biasanya kita rayakannya persis pada hari Minggu sesudahnya. Jadi hari Minggu tanggal 3. Nah, satu kata untuk semua jemaat, Immanuel. Katakan bersama-sama, Immanuel. Tuhan beserta kita. Kalau Tuhan yang sudah memulai gereja ini, Tuhan akan terus menyertai dan Tuhan yang akan menyelesaikannya sempurna. Amin. Ya, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah berkat Tuhan bagi gereja di akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tahun 2022 ini kita mendengar banyak sekali hamba-hamba Tuhan mengkhotbahkan tentang akhir zaman. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara setiap kali kita mendengar khotbah tentang akhir zaman, kita ini tidak mengalami sukacita, justru mengalami yang namanya kekhawatiran, ketakutan.
Kenapa demikian? Karena seringkali ketika kita berbicara tentang akhir zaman, Bapak Ibu Saudara, kita selalu diberitahukan ada yang namanya pengangkatan, rapture, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu ada beberapa hal yang disampaikan, ditekankan adalah apakah kita nanti akan diangkat atau tidak. Wah, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya mau beritahukan keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus mati di atas kayu salib bagi kita adalah keselamatan yang kekal. Amin. Dan tidak pernah bisa dibatalkan oleh apapun, bahkan perbuatan kita. Satu kali Yesus datang mati menyelamatkan kita, selamanya kita pasti diselamatkan. Itu artinya adalah ketika Yesus datang, kita semua jemaat di tempat ini dan semua orang yang percaya kepada Yesus pasti diangkat. Amin. Coba beritahu kiri kananmu, katakan pasti diangkat ya. Nah, nanti satu kali kita akan mendengar firman tentang akhir zaman Bapak Ibu Saudara dari sudut pandang kasih karunia. Tetapi kalau Anda ingin sekali mendengar kebenaran seperti apa sih akhir zaman bagi gereja kita di dalam kasih karunia Tuhan, Anda bisa cek di YouTube gereja kita, di video yang paling bawah itu kita pernah mengundang Pendeta Samuel Laswardi untuk menyampaikan seminar tentang akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Jadi Anda bisa lihat ulang apa yang beliau sampaikan. Dan itu sangat menguatkan kita, menghibur kita. Bahwa apapun keadaan kita hari ini, Tuhan mengasihi kita dan ketika Dia datang, Dia pasti mengangkat kita semua. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, dunia ini akan semakin bertambah jahat dan semakin bertambah gelap menjelang kedatangan Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan di Lukas 27, Lukas pasal 21 ya, ini ayatnya pasalnya kelupaan. Lukas pasal 21 ayat 27 dan 28 atau sebelumnya mulai dari ayat pertama, Bapak Ibu Saudara, Anda akan melihat tanda-tanda zaman. Di mana tanda-tanda zaman ini akan bermunculan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak orang mempercayai kalau pengangkatan itu terjadi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua kali bersama-sama dengan kita itu bagi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Yesus harus datang ya. Nah, tetapi bagi gereja Tuhan, kita orang-orang yang percaya, kita akan diangkat oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu dua hal yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ada banyak tanda-tanda. Nah, beberapa tanda kita sudah saksikan hari ini, peperangan, Bapak Ibu Saudara, gempa bumi, gelombang yang mengerikan yaitu tsunami. Bapak Ibu Saudara, dulu orang nggak mengenal apa itu tsunami, tetapi begitu kejadian tsunami di kota tercinta Aceh, ya semua orang sekarang ketakutan Bapak Ibu Saudara dengan tsunami. Nah, Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, kapan anak manusia akan datang? Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi Anda bisa melihatnya dari tanda-tanda yang terjadi. Nah, tanda-tanda ini sudah terjadi bagi kita Bapak Ibu Saudara ya. Teknologi bertambah baik dan luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Nah, semua sudah mulai diintegrasikan, sistem digital, semua akan mengarah ke sana. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagi gereja Tuhan, Tuhan mau berkata jangan takut. Amin. Ya. Sebab di hari-hari yang terakhir di mana dunia ini semakin bertambah jahat dan bertambah gelap, justru Tuhan akan mengerjakan sesuatu bagi kita gerejanya. Tuhan akan menjadikan kita semua menjadi semakin terang. Amin. Supaya gereja Tuhan menjadi terang bagi dunia ini yang semakin gelap. Yang percaya katakan amin. Ya. Kasih tahu kiri kananmu, katakan kamu adalah terang dunia. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menerangi dunia ini? Dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dengan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kalau orang lain mempercayai umur 60, 70 adalah kekuatan akhir dari manusia. Manusia biasanya lemah di usia itu, bahkan tidak sedikit mereka yang meninggal. Tetapi justru kita mempercayai usia kita minimal berapa? Minimal berapa Bapak Ibu? Lebih keras lagi, minimal berapa? 120 tahun. Kalau Anda pengen tahu rahasianya kenapa kita mempercayai usia 120 tahun, ya, datang terus ke tempat ini, saksikan terus tayangan gereja kita di YouTube, Anda akan menjumpai Bapak Ibu Saudara bagaimana Tuhan memakai kata-kata angka 120 tahun untuk manusia, usia manusia,
Sementara pada waktu itu Tuhan sedang murka pada zaman Nuh. Di Kejadian pasal 6 Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan murka, Tuhan ngomong usia manusia 120 tahun saja. Lalu dari mana gereja banyak percaya usia manusia 70, kalau sisa 80 tahun itu kebanggaannya adalah penderitaan. Dari mana Bapak Ibu Saudara? Itu dari Musa. Musa menuliskan, di tengah-tengah Musa ini stres, frustasi. Karena dia melihat bagaimana Tuhan begitu marah, suka menghukum bangsanya. Lalu Musa ngomong, Tuhan, setiap hari kami menyaksikan amarahmu, setiap hari kami menyaksikan hukumanmu. Lalu Musa berkata, usia kami ini 70 tahun saja. Kalau kuat 80 tahun, itu pun sisanya, kebanggaannya, penderitaan. Musa dalam stresnya, dalam tekanannya. Tetapi pasal berikutnya, kalau Anda lihat Bapak Ibu Saudara, itu di pasal berapa ya? Anda lihat pasal selanjutnya setelah usia 70-80 tahun, Tuhan berkata apa? Ini kan Musa yang ngomong, pasal berikutnya Tuhan bilang, dengan panjang umur aku akan mengenyangkan dia. Amin. Ya, coba sekali lagi beritahu kiri kananmu, katakan, dengan panjang umur kamu dikenyangkan. Artinya dipuaskan. You will be satisfied. Artinya apa? Kalau Anda panjang umur, jangan ngomong gini, Pak, umurnya panjang tapi ini penyakitan, pikun, buat apa? Nggak bisa apa-apa, ngerepoti anak, menantu, cucu. Bapak Ibu, kalau Tuhan yang kasih, itu beda dengan yang dunia berikan. Amin. Kalau Tuhan berikan Anda umur yang panjang, Tuhan kasih Anda umur yang panjang dengan kekuatan, kesehatan, pikiran yang luar biasa. Bahkan Kaleb berkata di usia 80 tahunnya, Kaleb berkata apa? Kekuatanku saat usia 80 tahun ini sama seperti ketika aku masih 40 tahun. Wow, yang percaya berikan tepuk tangan. Haleluya. Saya berdoa semua orang-orang yang usianya 60 tahun Anda tidak perlu galau. Kita baru setengah jalan. Amin. Ya, setengah jalan, masih lama. Tapi kalau Anda berkata, Pak, jangan 120 tahun. Mungkin teman-teman saya yang enggak kenal Tuhan usianya mepet-mepet 60-70. Saya sendirian, ya. Tuhan ngomong gini, enggak apa-apa, kamu berdoa minta umur berapa, Tuhan akan jawab sesuai umur itu. Amin. Karena Tuhan sayang sama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Lukas 21 ayat 27 dan 28 diawali dengan kata-kata demikian. Pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, kapan? Pada zaman akhir, waktu tanda-tanda diberikan, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Tuhan akan segera datang, ya. Dan ketika tanda-tanda itu digenapi, nah orang akan melihat anak manusia datang. Katakan bersama, anak manusia datang. Nah, siapa namanya? Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kedatangan Yesus bagi kita itu digambarkan seperti seorang mempelai pria dan kita gereja Tuhan ini mempelai wanitanya. Nah, kalau kita mau berjumpa dengan mempelai kita, perasaan Bapak Ibu waktu mau menikah, waktu mau menerima mempelai itu gimana? Takut, ya, khawatir, atau happy, senang, rasanya nggak sabar? Hah? Happy, senang, rasanya apa? Nggak sabar, ya kan? Saya waktu malam mau besoknya acara pemberkatan nikah di tempat ini, waduh, nggak bisa tidur. Jam 1, saya lihat jam 2, aduh rasanya Bapak Ibu Saudara. Nah, sama, kenapa justru seperti gereja Tuhan itu mempelai wanita dan Yesus mempelai pria. Kenapa banyak gereja ketakutan menghadapi akhir zaman? Justru harusnya seperti apa Bapak Ibu Saudara? Wah, senang, nggak sabar. Kapan nih Tuhan Yesus datang? Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena kita akan masuk dalam pernikahan anak domba. Amin. Ya. Tetapi karena Yesus belum datang, Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini, gereja Tuhan akan menjadi semakin terang. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan berkat bagi kita, bagi gerejanya di akhir zaman ini. Berkat yang belum pernah terjadi, sesuatu yang besar yang belum pernah terjadi, pengurapan yang belum pernah terjadi, hujan awal dan hujan akhir. 2 kali lipat akan dicurahkan di hari-hari akhir ini. Amin. Berkat akan dilipat kali gandakan. Haleluya. Saya bilang amin sendirian, yang lain dalam hati enggak apa-apa. Ya.
kesehatan Anda, kekuatan Anda. Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupan gerejanya hari-hari ini secara khusus. Kenapa? Karena sudah dekat dengan kedatangannya. Dan dunia ini akan semakin jahat, semakin gelap. Dunia ini membutuhkan terang. Dan terang itu datang dari kita anak-anak Tuhan. Mereka akan melihat Tuhan melalui kehidupan kita, melalui bisnis Anda, melalui pekerjaan Anda, melalui rumah tangga pernikahan Anda, melalui anak-anak Anda. Mereka akan melihat itu semua, amin. Bagaimana hidup Anda diberkati dan oleh hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, banyak orang diberkati dan mereka berkata, luar biasa, luar biasa. Lihat keluarga A, keluarga B, mereka semua ini jemaat JKI Puri Marina. Anak-anaknya bahagia, orang tuanya bahagia, suami istri saling mengasihi, ya ampun. Bapak Ibu Saudara, karena Yesus yang melakukannya. Amin. Karena hanya kasih Kristus yang agape, tanpa menuntut syarat. Kalau kita mengasihi, kita hanya sebatas mengasihi dengan kasih phileo, ya, kasih eros, kasih yang menuntut balas. Tetapi ketika kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita, kita bisa mengekspresikan kasih Tuhan, kasih agape itu, kasih tanpa syarat bagi banyak orang. Dan orang akan diberkati. Nah Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu, waktu akhir zaman, waktu tanda-tanda semua digenapi, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Haleluya. Ayat 28. Apabila, nah perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini pesan firman Tuhan bagi gerejanya di akhir zaman. Apabila semuanya itu mulai terjadi, katakan sama-sama jemaat Tuhan, 2, 3. Sama-sama, 2, 3. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Amin. Waktu tanda-tanda itu muncul, waktu resesi ekonomi di dunia mulai meningkat, waktu harga-harga mulai naik, waktu beli bensin mulai sulit, waktu melakukan segala sesuatu mulai terbatas, waktu mencari pekerjaan mulai sulit, waktu berusaha mulai sulit. Alkitab berkata, bangkitlah, angkatlah wajahmu. Amin. Jangan malah tertunduk. Sekarang tambah sulit, tambah angel, tambah susah, ya. Lama-lama tambah bungkuk. Nah, Alkitab berkata, waktu semua tanda ini terjadi, hai gereja Tuhan, bangkitlah, angkatlah wajahmu. Amin. Ayo coba lihat kiri kanannya, katakan, bangkit, angkatlah wajahmu. Lah kok enggak ada yang bangkit? Bangkit itu berdiri maksudnya. Coba kasih tahu kiri kanannya, katakan, bangkit, angkatlah wajahmu. Loh, enggak ada yang berdiri. Loh kan udah dikasih tahu, coba ayo semua kasih tahu. Bangkit, angkatlah wajahmu, ayo berdiri. Katakan haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangannya luar biasa. Katakan terima kasih Yesus. Ya, kita berdoa sama-sama. Tuhan, tidak ada seorang pun anakmu yang kau kasih di tempat ini yang terduduk lagi dalam kelemahan, kesusahan, dalam kegalauan dan ketakutan mereka. Hari ini aku berdoa, kami semua berdoa di usia yang ke-18 tahun, gereja dan semua kami yang hadir di tempat ini yang menyaksikan tayangan ini. Kami semua akan berdiri, bangkit dan mengangkat wajah kami, menatap hari depan kami. Bahwa Tuhan terus bekerja bagi kami, membela, menjadi pertolongan dan perisai kami. Keselamatan kami sudah dekat dan kami siap menyambut semua berkat-berkat Tuhan yang supranatural terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasih Tuhan. Apabila semua tanda itu terjadi, ya, dan ini semua sudah terjadi, jangan ada seorang pun orang Kristen, anaknya Yesus, yang duduk tertunduk lemah dalam ketakutan. Harusnya semua orang-orang percaya yang kepada Yesus, hari ini waktunya kita bangkit.
angkat wajahmu. Amin. Satu usaha kita semakin sulit, semakin turun. Anda tidak perlu takut kalau usaha itu harus tutup. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Dunia bisa menutup semua yang terjadi di dalamnya. Tetapi kalau Tuhan sudah membuka pintu-pintu berkat-Nya bagi kita, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Haleluya. Dan hari ini berkat Tuhan dibuka lebar-lebar bagi gerejanya. Karena kedatangannya sudah dekat. Mempelai wanitanya harus dipersiapkan. Amin. Dan dunia akan menyaksikan pernikahan kita bersama dengan Yesus di atas awan-awan yang permai. Malaikat meniupkan sangkakala. Kita semua naik di awan-awan yang permai. Berjumpa muka dengan muka. Semua dunia menyaksikan the glorious of God bagi gereja Tuhan kita semua. Ini yang kita nantikan. Tetapi Tuhan baik, sementara kita menantikan waktu tanda-tanda ini terjadi. Mempelai prianya telepon, WA kita hari ini, pagi ini. Hei mempelai wanitaku, jangan takut dan khawatir. Angkatlah wajahmu, bangkit berdiri. Sebab engkau adalah terang Kristus. Amin. Ya, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada berkat yang Tuhan sediakan ya bagi kita. Karena itu semua kita harus bangkit. Ya, angkat wajahmu, jangan tertunduk melihat ke bawah. Kenapa? Ada berkat yang Tuhan mau berikan bagi kita. Katakan, ada berkat yang Tuhan mau berikan. Amin. Ya. Jangan tertunduk lagi, lihat ke bawah, lihatlah ke atas. Karena memang Alkitab berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, ada berkat. Mari kita lihat berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Mazmur 65 ayat yang ke-12. Saya lompat dulu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali kalau kita melihat mahkota, mendengar istilah mahkota itu kayak sesuatu yang ditaruh di atas kepala. Tetapi kata memahkota ini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu Saudara ditulis dengan kata-kata atar ya. Atar nih. Nah atar. Atar ini artinya ya, kata memahkotai dalam bahasa Ibrani ditulis dengan atar. Atar artinya encircle, to surround for protection ya. Artinya dikelilingi, diselubungi. Biasanya tujuannya untuk perlindungan ya. Nah Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan bagi kita hari ini, bagi gereja Tuhan hari ini adalah Tuhan akan memahkotai tahun-tahun kita. Amin. Di tahun-tahun terakhir ini di mana Yesus akan datang, Anda tidak perlu takut. Tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024, tahun-tahun yang menyenangkan bagi kita. Amin. Itulah kenapa kita bisa berumur yang panjang. Karena tahun-tahun kita adalah tahun-tahun yang menyenangkan. Hari-hari kita adalah hari-hari yang menyenangkan. Amin. Karena kita tahu Yesus ada bersama kita di setiap waktu kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tahun-tahun kita menyenangkan. Hari-hari kita menyenangkan. Karena Tuhan memahkotai, menyelubungi, mengelilingi. Jadi waktu Anda belum masuk tahun 2023, Tuhan sudah proteksi tahun 2023 untuk kita. Yang percaya katakan amin. Semua yang terjadi di tahun 2023 itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kalau Anda mengalami situasi yang kurang baik, kurang menyenangkan, Anda jangan tertunduk dan fokus kepada hal itu. Lihatlah, angkatlah wajahmu, berdirilah. Sebab Tuhan akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi kita. Amin. Waktu saya menyiapkan khotbah ini bertepatan dengan Bapak Presiden kita kan kunjungan ke kota-kota negara-negara dan salah duanya adalah Ukraina dan Rusia. Nah ini menjadi berita sorotan dunia. Nah Bapak Ibu sempat melihat ada satu adegan orang-orang berkata, wih kayak di film ya, kayak di film-film action ya. Kenapa? Bapak Presiden kita dikelilingi sama pasukan penjaga keamanan. Mulai dari yang bule-bule yang katanya gondrong itu Bapak Ibu Saudara, bawa laras panjang,
plus saya percaya di sekelilingnya yang gak ke foto banyak sekali. Nah seperti itulah waktu saya lihat foto itu Tuhan ngomong gini, seperti itulah aku menjagai engkau anak-anakku. Amin. Dalam bisnismu, haleluya. Dalam pergaulan anak-anakmu, masa depan mereka, dalam kehidupanmu, rumah tanggamu. Tuhan akan memproteksi tahun kita, memahkotai tahun-tahun kita, mengelilingi tahun-tahun kita dengan kebaikannya. Amin. Dengan kebaikannya. Nah, Bapak Ibu, memahkotai ini disebut dengan mengelilingi. Nah, mari kita lihat berikutnya. Mazmur 65 ayat 5 sampai 11. Tadi kan Alkitab berkata, Tuhan memahkotai tahun-tahunmu dengan kebaikan. Katakan bersama-sama kebaikan. Ya. Nah, mari kita lihat kebaikannya. Mazmur 65 ayat 5. Ya. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Siapakah mereka? Katakan bersama-sama saya. Ya, tepuk dada kita masing-masing, katakan saya. Kita adalah orang-orang yang dipilih, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Yesus kalau tidak Roh Kudus yang mengaruniakannya. Amin. Kalau Anda bisa duduk di tempat ini, Anda bisa datang kepada Yesus dan percaya kepadanya. Itu semua karena pekerjaan Tuhan. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Itu karena Tuhan yang sudah memilih Anda dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara, enggak bisa orang mau jadi percaya kepada Yesus dengan kekuatannya, enggak bisa. Kalau Anda percaya Yesus hari ini, itu semua karena Tuhan yang mengerjakannya. Dan dikatakan yang engkau suruh mendekat untuk diam di mana saudaraku? Di mana? Mendekat untuk diam di pelataranmu. Jadi inilah yang membuat saya kadang kalau besuk jemaat, saya enggak pernah ngomong, ayo kapan ke gereja, enggak bisa. Datang ke gereja itu mesti, ini loh Bapak Ibu Saudara. Ayo katakan sama-sama kalimat yang kuning ini, 2, 3. Engkau suruh mendekat untuk diam di, nah gak bisa. Pak Yakob, Pak Vincent, Pak Didi, siapapun gak bisa maksa-maksa jemaat untuk datang ke gereja. Karena datang ke gereja pun ternyata Tuhan yang menggerakkan hatinya. Amin. Jadi ini yang membuat pelayanan kami di tempat ini sukacita. Kalau orang datang kami layani dengan luar biasa. Orang gak datang kami doakan, kami kunjungi, kami layani. Tapi gak pernah nyuruh-nyuruh datang. Bapak Ibu Saudara, karena datang ke gereja pun Tuhan yang menggerakkannya. Dan saya percaya semua kita digerakkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi setiap minggu kita mesti ingat, wah waktunya datang ke rumah Tuhan nih, dengar kabar baik nih. Bapak Ibu Saudara, loh Pak, kenapa mesti Tuhan juga menyuruh mendekat diam di pelataranmu? Kalau enggak datang kan enggak apa-apa, Tuhan enggak marah, enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tapi coba kita lihat yang terakhir ini. Saya enggak ngiming-ngimingi loh, tapi Tuhan yang menjanjikan loh. Coba kita baca kalimat berikutnya. Orang-orang yang diam di pelatarannya. 2, 3. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik. Di mana? Di rumahmu, di haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini kalau ngajak orang ke gereja itu kasih ayat ini aja Bapak Ibu Saudara. Kamu mau menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, itu adanya di rumah Tuhan, di gereja, di baitnya yang kudus. Kenapa? Karena di sini Anda bisa dengar firman, memuji Tuhan dengan kusuk tanpa diganggu dengan WA, handphone, Bapak Ibu Saudara. Anda bisa nonton live streaming di rumah sambil tiduran bisa. Tapi tiba-tiba anaknya ganggu, istrinya ganggu, Pah, ewangi gas entek gitu. Wah, yes, berhenti sih, beneri. Nanti habis beneri gas, ada orang telepon, akhirnya kelewat, nggak jadi ngikut ibadah online. Tapi kalau Anda datang hari Minggu di gereja, Anda bisa duduk diam, nggak ada satupun yang mengganggu, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan berkata, datang ke gereja pun itu Tuhan yang nyuruh. Dan karena Tuhan menyuruh, ada berkat di sana. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak pernah menyuruh kita tanpa sesuatu yang jelas. Kalau Tuhan menghendaki Bapak Ibu Saudara, berarti ada sesuatu yang besar bagi kita. Dan hari ini Tuhan menghendakinya cuma satu bagi gereja Tuhan, yaitu katakan percaya. Percaya, amin. Itulah satu-satunya kehendak Tuhan, percayalah kepada Dia. Nah, kita akan menjadi kenyang
dengan segala yang baik di rumahmu. Bapak Ibu Saudara, ya. Saya berdoa setiap kali semakin sering Anda datang ke gereja, semakin Anda akan menikmati hal-hal yang baik, yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Anda. Amin. Nah kalau enggak datang ke gereja gimana Pak? Ya enggak apa-apa, dikunjungi, dilayani, sampai mereka nanti digerakkan oleh Tuhan, bisa datang kembali ke gereja. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-6, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Dengan perbuatan yang dahsyat Dia menyelamatkan, menjawab kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi saya berdoa dan kita percaya di tahun ke-18 JKI Puri Marina, semua doa-doa kita, semua harapan kita dijawab oleh Tuhan. Amin. Karena dikatakan dengan perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Dia adalah Tuhan yang menjawab doa kita. Dia tidak pernah tidak menjawab doa kita. Amin. Ya. Dan dikatakan, ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan. Banyak orang Kristen hari-hari ini tidak lagi bisa percaya kepada Yesus. Karena mereka kadang melihat gini, saya sudah sering berdoa enggak dijawab Tuhan. Ya. Bahkan sampai hari ini pun saya seperti ini karena doa-doa saya enggak dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahukan, kalau kita mendengar sesuatu yang benar, Anda pasti percaya dengan benar. Amin. Ya. Nah, kita percaya semua doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Kalau itu tidak terjadi bagaimana? Berarti Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik daripada setiap doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara. Tapi sejatinya Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menjawab doa kita. Ya. Terbukti ketika ada anaknya, dia mengilustrasikan Tuhan seperti Bapa. Ketika yang punya dua anak, anak bungsu dan anak sulung. Anaknya yang bungsu ini anak yang sangat nakal. Lalu datang kepada papanya, gambaran Tuhan. Dia datang minta warisannya. Tuhan sebagai Bapa tetap memberikannya bagi anaknya. Padahal dia tahu anaknya ini nakal dan kalau diberi warisan pasti dipakai untuk hal-hal yang enggak baik, tetapi tetap diberikannya. Nah, Ibu Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia adalah Tuhan yang suka menjawab doa-doa kita. Amin. Nah, berikutnya ayat terakhir. Saya minta tolong teman-teman pemusik bisa mempersiapkan diri. Engkau mengindahkan tanah itu dan mengaruniainya kelimpahan. Bapak Ibu Saudara, tanah ini berbicara tentang manusia. Tanah bisa berbicara tentang ladang, tanah juga berbicara tentang manusia. Karena kita dibuat dari debu dan tanah. Ya. Alkitab berkata, engkau mengindahkan, engkau menghargai, engkau menaruh perhatian kepada manusia yang adalah dari tanah debu. Dan dikatakan Tuhan tidak hanya memperhatikan, Tuhan mengaruniakan, katakan mengaruniakan. Apa saudaraku? Kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Beritahu kiri kananmu, katakan Tuhan memperhatikanmu. Ya, coba beritahu kiri kananmu, Tuhan memperhatikan kamu. Tuhan mengaruniakan kelimpahan kepada kamu. Katakan sekali lagi, Tuhan mengaruniakan kelimpahan kepadamu dan Tuhan membuatmu menjadi sangat kaya. Amin. Berapa banyak orang-orang yang percaya Anda sangat kaya, berikan tepuk tangan yang lebih keras lagi. Woo! Haleluya. Saya percaya tidak ada seorang pun yang miskin lagi di tempat ini. Semuanya diberkati Tuhan, menjadi kaya, semakin kaya, dan menjadi sungguh amat kaya. Pak, apakah ini Injil kemakmuran? Ajaran kemakmuran? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Yesus yang berkata sendiri di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yesus berkata, aku datang untuk memberikan kepada umat-umatku hidup tapi tidak titik, masih ada koma. Yesus menambahkan, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Bukankah itu disebut dengan sangat kaya? Amin. Kalau Anda hanya cukup dengan dirimu, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang?
Tuhan mau Anda menjadi kaya, semakin kaya, dan menjadi sungguh amat kaya. Supaya oleh kekayaanmu, banyak orang diberkati. Amin. Dan itu menjadi doa kami semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Maaf Bapak Ibu, selain ya, saya kurang sekali suka ketika ada orang yang susah harus diberikan bantuan semacam sembako. Saya selalu katakan kepada teman-teman pemimpin, bimbing mereka untuk menemukan usaha yang mereka inginkan, gereja modalin aja sampai orang itu bisa berhasil dan menikmati semua berkat Tuhan. Amin, jemaat Tuhan. Nah, saya percaya Alkitab berkata, sebab batang air Allah sudah penuh dengan air. Ingat khotbah yang waktu 2 minggu lalu tentang jangan takut, keran dari surga, batang air Tuhan dari surga untuk kita itu tidak pernah kering dan tidak pernah berhenti mengalirkan air. Dan Tuhan menyediakan gandum, makanan bagi kita. Dan ya demikianlah Engkau menyediakannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat terakhir. Dikatakan Engkau mengindahkan, Engkau mengaruniainya, Engkau membuatnya sangat kaya, Engkau menyediakan, Engkau menyediakan. Semuanya hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya. Di zaman akhir, dunia semakin sulit, dunia semakin jahat, ekonomi semakin resesi, segala sesuatu semakin sulit. Itu benar. Apa yang dunia sampaikan itu benar. Tidak ada satupun yang salah. Karena semuanya berdasarkan data, analis. Lalu, bagaimana mungkin orang bisa berupaya menghadapi dengan kekuatannya sendiri? Saya katakan tidak ada yang bisa. Gereja harus kembali kepada Injil, yang adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan. Apa itu Injil? Injil adalah berita tentang kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita tanpa syarat. Amin. Tanpa syarat. Apapun keadaan Anda hari ini, apapun keadaan Anda, perbuatan jahat atau kesalahan yang seperti apapun yang Anda sudah lakukan beberapa waktu yang lalu, saya beritahukan hari ini, itu semua tidak akan pernah bisa mengubah kebaikan Tuhan bagi Anda. Sebab satu kali Yesus mati untuk kita dan kita mempercayai dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu kali untuk selamanya Anda pasti diselamatkan. Anda pasti diberkati. Anda pasti menikmati semua janji Tuhan digenapi indah pada waktunya dalam hidupmu. Jangan takut dan khawatir. Gereja Tuhan dan umat-umat Tuhan di GPM, Immanuel, Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Sebelum kita berdoa, saya ingin mengumumkan, Bapak Ibu, ini memang kita belum diskusikan secara luas, tapi ini sudah sering muncul di mimbar, baik waktu Pak Yakub menyampaikan firman dan juga hari ini saya mau menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan sesuatu bagi kita semua bahwa Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini ulang tahun gereja kita yang ke-18 sampai ulang tahun gereja kita yang ke-19, sampai tahun depan maksudnya, kita akan fokus persiapan membangun gereja ini. Nanti panitia akan disiapkan, kita akan berdiskusi rohaniawan semua dan semua pemimpin gereja yang terkait untuk hal ini, dan semua orang-orang yang akan ditunjuk dalam kepanitiaan, dan kita akan berangkat bersama-sama berjalan karena kita tahu kalau Tuhan yang sudah memulai tempat ini, Tuhan yang sudah memakai para pendahulu kita sehingga bisa memiliki tempat ini dan membayarnya dengan lunas, Tuhan yang sama yang akan membangun dan membuat tempat ini menjadi semakin indah, tidak lagi kebanjiran. Amin. Bagaimana mungkin kita bisa mengajak orang kalau gereja kita masih kebanjiran? Dan saya melihat tahun demi tahun Tuhan terus memberkati gereja ini. Dari sejak awal gereja ini dirintis, ada banyak peristiwa naik turun, keluar masuk orang-orang. Tapi bersyukur sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, keuangan gereja kita sudah mendekati, bahkan pernah melampaui di angka 200 juta. Nah, Tuhan taruh dalam hati saya, kalau angka kita sudah di 500, kita akan membangun
cukup atau tidak, sesuai atau tidak dengan anggaran, kita akan membangun. Karena kita tahu Tuhan yang akan menyediakan bagi kita. Amin. Mari yang percaya kita doakan dan kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ya kita doakan pembahasan ini, nanti kita akan, teman-teman akan mempersiapkan desainnya dan akan disampaikan kepada jemaat, lalu kita akan mulai mendukung dalam doa dan keuangan kita, dan juga dengan doa-doa kita juga Bapak Ibu Saudara, supaya gereja ini bisa dibangun menjadi gereja yang jauh lebih baik, sehingga Injil bisa diberitakan lebih luas lagi. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kalau Tuhan yang sudah menyertai kita, Tuhan akan terus menyertai kita. Tuhan akan memahkotai tahun-tahun di depan kita dengan kebaikan demi kebaikannya. Anda tidak perlu takut dan khawatir dengan tahun yang ada di depan Anda. Bahkan di usia gereja di tahun mendatang 19, 20 dan seterusnya. Juga kehidupan semua jemaat di tahun 2022, 2023 dan 2024 dan seterusnya. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami tidak perlu melihat kenyataan yang ada di depan kami. Kami hanya mau mendengar dan percaya kepada perkataan-Mu, bahwa janji Tuhan adalah memahkotai tahun-tahun hidup kami dengan kebaikan-Mu. Engkau akan menjagai, mengelilingi tahun-tahun hidup kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu, dan sehingga tahun demi tahun kami membuat kami bahagia, sejahtera, sukacita. Sehingga umur kami panjang, kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkat-Mu turun atas semua kami. Sekaligus kami berdoa sekali lagi untuk semua anak-anak-Mu yang sudah menjadi perintis, pendahulu, yang memulai pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik mereka yang masih ada di gereja ini, maupun mereka yang mungkin sudah pindah ke tempat yang lain. Tuhan memberkati semua mereka. Dan kami percaya berkat Tuhan semakin dinyatakan dalam hidup para perintis-perintis gereja ini. Dan juga semua kami pemimpin-pemimpin gereja kami, gereja ini, periode sekarang dan seterusnya. Tuhan juga akan terus memakai semua anak-anak-Mu ini, membawa apa yang menjadi rencana Tuhan bagi gereja ini, yaitu Injil diberitakan. Dan kami percaya Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang akan menyediakannya. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah dengan setia sepanjang tahun, sepanjang umur gereja ini terus melayani Tuhan, baik sebagai usher, multimedia sound, lampu, pemusik, pemuji dan penyembah, guru-guru pembimbing Happy Kids, baik yang masih ada di gereja ini maupun yang sudah pindah dari gereja ini. Semua mereka yang sudah pernah menginvestasikan hidup mereka untuk pekerjaan-Mu di GBM, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan memberkati acara hari ini sampai pada selesainya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari berkati, serukan bersama. Amin, amin. Ya, kita berikan tepuk tangan buat MC kondang kita, Mr. Bonbon. Andre. Shalom. Kurang semangat, shalom. Ya, puji Tuhan, tanggal 20